Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifatul Anggreni dengan NIM 180 1025 Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Fisika. Saya dari kelas 5E. Kita akan melakukan praktikum tentang pemantulan dan pembiasaan cahaya, dan juga ada bayangan dari cermin datar, cembung, dan cekung. Selamat menyaksikan video praktikum selanjutnya. Jadi pembahasan tentang cahaya itu adalah sifat-sifat cahaya. Jadi sifat-sifat cahaya itu pertama, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Dan untuk bayangan, itu ada bayangan pada cermin datar, cermin cembung, dan juga cermin cekung. KVS, center, beberapa gelas, penggaris, kertas yang sudah dibolongi, dan benang. Lanjut, jarak antara kertas HVS dan penggaris adalah 30 cm. Seperti yang dibuat, kita nyalakan senter, dan kita hitung, ternyata itu 10 cm, dan awalnya itu adalah 2,5 cm. Terus kita lanjut ke praktikum yang kedua, seperti ini. Kita geser-geser, kita lihat di sini. Nah, sudah 2, dan ini yang ketiga. Ternyata memang benar kalau cahaya itu merambat lurus. Jadi dapat diambil kesimpulan, walaupun kertas praktikum tadi yang kita sudah geser ke kanan ke kiri, tapi dia tetap bisa dilihat dari bolongan secara lurus, jadi dia merambat lurus. Selanjutnya, kita ke praktikum kedua tentang cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang diperlukan ada kertas putih, buku, karton, senter, tutup botol, plastik, koin, air, dan gelas. Lanjut, kita taruh seperti ini. Senternya, lanjut kita tutupi dengan buku, ternyata tidak tembus. Dengan plastik dia tembus. Dengan tutup botol dia tidak tembus. Dengan koin dia tidak tembus. Ditutup dengan karton dia tidak tembus. Ditutup dengan gelas dia tembus. Kita tuangkan air dan dia tetap tembus. Cahaya dapat menembus benda bening seperti plastik, gelas, dan gelas yang diisi air. Buku, tutup botol, koin, dan karton tidak dapat menembus cahaya. Dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening atau benda yang permukaannya rata atau licin. Sedangkan pada benda yang gelap atau permukaannya tidak rata, dia tidak dapat menembus cahayanya. Seperti itu, kita lanjut ke praktikum yang ketiga, yaitu tentang cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang diperlukan ada cermin, PB sebagai senter, dan tembok. Ini adalah diarahkan ke cermin, di sini adalah sinar datang, dan ini adalah sinar pantulnya. Bila diarahkan ke tembok, akan terjadi pemantulan baur, yaitu pemantulan ke segala arah. Gambar pertama itu pemantulan teratur, dan yang kedua adalah pemantulan baur. Kesimpulannya yang dapat diambil yaitu cahaya dapat dipantulkan, dan terdapat dua jenis pantulannya. Yang pertama itu pantulan teratur, yang contohnya itu seperti tadi kita cermin, itu merupakan pantulan teratur, yaitu arah pantulannya itu sejajar. Sedangkan yang kedua itu pantulan baur, yaitu arah pantulnya itu tidak teratur gitu, jadi ke segala arah gitu. Contohnya itu seperti tadi yang kita senteri tembok itu. Selanjutnya kita ke praktikum selanjutnya itu tentang cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang diperlukan ada air, gelas, dan pensil. Pertama kita lihat gelas yang tidak diisi air seperti itu, dan setelah diisi air jadinya seperti patah. Kita lihat bentuk akhirnya adalah seperti gelas yang diisi air, pensil seperti patah, dan yang tidak diisi air tidak patah. Yang dapat diambil, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan disebabkan karena arah rambut cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Tadi tuh kan air pas gelas belum diisi air, itu kan pensilnya lurus. Itu dikarenakan udara itu kerapatannya lebih renggang dibandingkan kerapatan air, makanya saat diisi air pensilnya terlihat seperti bengkok. Selanjutnya, praktikum tentang cahaya dapat diuraikan. Alat dan bahan yang diperlukan ada HVS, senter, kaca, bejana, dan air. Lanjut, kita masukkan kaca ke dalam bejana, dan kita senteri. Ternyata tidak terjadi apa-apa, hanya seperti itu. Lanjut, kita masukkan air ke dalam bejana, kita senteri. Ternyata cahaya dapat diuraikan. Terbentuklah seperti warna pelangi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah cahaya dapat diuraikan bila cahaya yang melewati segenangan air akan dibiaskan melewatinya. Maksudnya, dengan adanya proses pembiasan ini, alat yang diperlukan ada kertas putih,
Senter, penggaris, dan pulpen. Letakkan kertas putih di depan pulpen dengan jarak 6 cm. Lanjut, kita beri jarak pulpen dan senter 5 cm. Nah, kita terangi ternyata itu ukurannya 31 cm. Lanjut, dengan jarak 7 cm, ukurannya 26,3 cm. Lanjut dengan jarak 9 cm, yang dihasilkan 23,2 cm. Lanjut ke 11 jaraknya, yang dihasilkan bayangannya 22 cm. Dan yang terakhir kita jadi 13 jaraknya, jadi hasilnya 21 cm. Yang dapat diambil adalah ukuran dan bentuk bayangan suatu benda ditentukan oleh letak sumber cahaya terhadap benda tersebut. Jadi semakin jauh jaraknya, jadi semakin kecil bayangannya. Kayak tadi tuh 5 cm, jaraknya tingginya 31, jarak 7 cm tingginya 26,3, jarak 9 meter tingginya 23,2, jarak 11 tingginya 22 cm, dan jarak 13 tinggi bayangannya 21 cm. Dan kita selanjutnya ke praktikum terakhir, yaitu pembentukan bayangan oleh cermin datar. Alat dan bahan yang diperlukan ada cermin, lilin, dan busur. Kita mulai dari yang 30 derajat, kita nyalakan dulu terlebih dahulu, nyalakan lilinnya. Terus kita lihat sebelah kanan ada 6 bayangan, dan di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 12. Kita lanjut yang 60 derajat, kita nyalakan lilinnya. Kita bisa lihat di sini sebelah kanannya ada 3, sebelah kiri ada 3, jadi jumlahnya ada 6 bayangan. Kita lanjut ke 90 derajat, kita nyalakan lilinnya, dan bisa lihat di sini ada 4 bayangan. Kita matikan, kita ukur lagi jadi 120 derajat, kita nyalakan kembali, dan di sini bisa dilihat ada 2 bayangan. Dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan besar sudut dan jumlah bayangan adalah itu berbanding terbalik gitu. Kenapa? Karena semakin besar sudut maka semakin dikit bayangan yang dihasilkan, seperti itu. Jadi kan tadi tuh 120 derajat yang dihasilkan hanya 2 bayangan, 30 derajat yang dihasilkan 12 bayangan, 60 derajat yang dihasilkan adalah 6 bayangan, dan 90 derajat yang dihasilkan adalah 4 bayangan. Nah, kali ini kita akan membahas yang terakhir itu membahas tentang bayangan. Bayangan ini cermin datar, cekung, dan cembung. Nah, untuk cermin datar itu biasanya kaca rias yang biasa kita gunakan. Nah, itu tuh biasanya itu bentuk bayangannya itu adalah tegak, maya, sama besar. Nah, ini bisa dilihat kan, kayak misalnya ini. Nah, dia tuh sama besar, terus dia tegak. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk ini apa namanya? Yang selanjutnya itu adalah cekung. Ini ya cekung ya, cekung tuh kayak gini. Tuh. Ini kita coba pakai pulpen. Kita lihat di sini. Nih. Nah, dia ini terbalik, kan? Terbalik. Bayangannya terbalik, nyata. Nah, tuh, kayak gini. Nah, kalau untuk yang cembung seperti ini, bayangan yang dihasilkan itu dia itu ini kan. Kelihatan nggak sih? Kayak gini, bayangan yang dihasilkan cembung itu maya, tegak, kecil. Jadi itu padahal kita dekatkan kayak gini kan. Nah, itu tuh jadinya kecil gitu. Walaupun nih kayak dekat gini juga jadinya kecil, kayak kelihatan gitu semua, kayak sampai sini kan. Seperti itu. Sekian penjelasan atau praktikum tentang fisika kali ini tentang pemantulan dan pembiasan dan juga ada bayangan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan ini adalah gampang loh dipelajarinya, bisa dipelajari di rumah dengan alat-alat yang ada di rumah. Sekian, terima kasih. Dadah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman juga ya.